Salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam diri Anda ada kekuatan. Ringkasan kali ini, penulis Henry Thomas Hamblin. Kata pengantar, tujuan dari buku ini adalah membantu pria dan wanita untuk membawa kekuatan batin pikiran dan roh mereka ke dalam ekspresi, dengan bijaksana dan selaras dengan hukum universal. Untuk membangun karakter, dan untuk menemukan di dalam diri mereka sendiri, bahwa diri yang menakjubkan, yang merupakan diri mereka yang sebenarnya, dan yang, ketika ditemukan, mengungkapkan kepada mereka bahwa mereka secara harfiah dan sungguh-sungguh adalah putra-putra Allah dan putri-putri yang maha tinggi. Diharapkan bahwa buku ini dapat membantu banyak orang untuk selaras dengan hukum dan tujuan hidup, dan dengan demikian menghindari banyak penderitaan yang tidak perlu, untuk menemukan diri yang lebih besar di dalam diri, yang mana penemuan ini membawa kesadaran akan keamanan absolut, untuk mengekspresikan dan dengan bijak menggunakan kekuatan spiritual dan mental mereka, dan dengan demikian memasuki kehidupan dengan kekuatan yang mengatasi dan hampir tak terbatas. Bab 1, Kehidupan dan Kuasa yang Tak Terbatas. Pikirannya adalah senjata terbesarnya, karena dengan itu ia dapat memanfaatkan yang tak terbatas atau memutuskan dirinya sendiri, dalam kesadaran, tetapi tidak dalam kenyataan, dari sumber ilahi. Selama ia tidak menyadari kesatuannya dengan sumber ilahi dari semua kehidupan, ia tidak mampu menggunakan kekuatan yang sebenarnya adalah miliknya. Namun, jika ia masuk ke dalam pengetahuan batin ini, ia mendapati dirinya sebagai pemilik kekuatan yang tak terbatas dan sumber daya yang tak terbatas. Memang benar bahwa kepribadian yang kuat, yang memiliki keyakinan besar pada kekuatan mereka sendiri untuk mencapai dan berhasil, secara tidak sadar memanfaatkan kekuatan tersembunyi, dan dengan demikian dapat mengangkat diri mereka tinggi di atas rekan-rekan mereka. Namun, penggunaan yang dapat mereka lakukan terhadap kekuatan spiritual untuk tujuan-tujuan dasar adalah terbatas, dan tidak perlu ditakuti. Ketika manusia, dalam pencariannya akan kebenaran, telah melepaskan semua perjuangan egois demi hal-hal yang tidak layak, dan telah berhenti menggunakan kehendak pribadinya yang bertentangan dengan kehendak yang lebih besar dari keseluruhan, ia siap untuk wahyu kesatuannya dengan yang tak terbatas. Menyerah secara implisit kepada kehendak keseluruhan mungkin tampak, bagi yang tidak diterangi, sebagai tindakan kelemahan. Namun itu adalah pintu masuk ke kehidupan dengan kekuatan yang hampir tak terbatas. Mayoritas orang tidak menyadari hubungan yang intim dengan yang ilahi ini, dan, karena mereka tidak sadar, atau karena mereka menolak untuk mempercayainya, mereka, dalam satu hal, terpisah dari kehidupan batin Allah. Meskipun pikiran bukanlah kekuatan roh, namun pikiran adalah kekuatan yang dengannya manusia menghubungkan dirinya dengan kekuatan tak terbatas, membuka dirinya terhadap arus ilahi, atau memutuskan dan memisahkan dirinya dari sumber spiritualnya. Di sisi lain, jika ia berpikir dan percaya bahwa ia adalah satu dengan yang tak terbatas, ia mendapati bahwa hal itu adalah kebenaran yang sangat mulia, dan bahwa ia benar-benar seorang anak Tuhan. Jika ia percaya dan berpikir bahwa ia hanyalah makhluk material belaka, maka ia menjalani kehidupan yang terbatas sebagai makhluk material, dan tidak akan pernah bisa naik di atasnya. Namun di sisi lain, jika ia percaya bahwa pekerjaannya mudah, atau, setidaknya, berada dalam batas kemampuannya, ia mendapati bahwa memang demikianlah yang terjadi, dan ia dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah. Bab 2, Mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Mereka mengira bahwa mereka dapat melayang-layang di sepanjang hidup, tidak mempelajari disiplin dan kemudian, ketika dalam kesulitan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta agar keadaan yang tidak menyenangkan itu disingkirkan. Kehidupan yang mudah yang mereka cari selalu menghindar dari mereka, hanya karena tidak ada hal seperti itu. Tidak mungkin memiliki kehidupan yang mudah, dan, jika itu mungkin, maka kehidupan tidak akan layak dijalani, karena satu-satunya tujuan hidup adalah pembangunan karakter dan pencapaian kebijaksanaan melalui pengalaman. Apa yang dicari oleh sebagian besar orang adalah kehidupan yang mudah, yang tidak akan pernah mereka temukan, tetapi justru sebaliknya, dan bagi mereka saya tidak memiliki pesan.
Tetapi bagi jiwa-jiwa yang bijaksana dan terbangun yang mencari kebenaran, tidak peduli dari manapun datangnya, dan yang ingin mengatasi kehidupan dan kesulitan-kesulitannya, alih-alih dengan lemah menyerah pada mereka, buku ini, diharapkan, akan membawa sebuah pesan. Pada tahap ini kita tidak dapat membahas mengapa kita harus menghadapi bencana dan kesulitan dalam hidup ini, atau mengapa beberapa orang memiliki kehidupan yang lebih mulus daripada yang lain. Oleh karena itu, kita harus puas dengan mengetahui bahwa kita harus menghadapi masalah dan mengatasi kesulitan, dan hanya dengan melakukan hal tersebut kita dapat mencapai kebijaksanaan dan membangun karakter. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa mereka memiliki kuasa yang tak terbatas di dalam diri mereka, yang dengannya mereka dapat bangkit mengatasi semua kesulitan mereka, mengatasi kelemahan mereka sendiri, dan, melalui pengalaman yang penuh kemenangan, mencapai kebijaksanaan. Kepada semua orang seperti itu, saya akan mengatakan bahwa mereka memiliki kuasa, yang dengannya, mereka dapat mengatasi semua kesulitan mereka, dan, melalui mengatasi, mencapai kebijaksanaan. Keberhasilan seseorang bergantung, lebih dari segalanya, pada imannya pada tujuan hidup yang baik, imannya pada kuasa yang tak terbatas di dalam dirinya dan kemampuannya untuk mengatasi setiap rintangan yang menghadang. Kelemahan yang pertama adalah karena kurangnya iman dan kepercayaan pada kuasa tak terbatas di dalam diri mereka. Kesulitan dan masalah akan selalu ada dalam setiap kehidupan, dan terkadang bencana dan patah hati, ketika bumi runtuh dari bawah kaki. Namun, dengan memanggil kuasa di dalam diri, adalah mungkin untuk bangkit dari reruntuhan harapan yang disayangi dengan lebih kuat dan lebih besar, melalui pengalaman. Tetapi mereka yang mengandalkan, dan memiliki keyakinan pada kuasa di dalam diri mereka, tidak akan pernah kewalahan, dan tidak akan pernah dikalahkan. Bab 3, Takdir atau Kehendak Bebas. Di satu sisi, kaum fatalis mengklaim bahwa manusia terikat erat pada roda takdir, sehingga mustahil baginya untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda dari yang telah dipetakan untuknya. Ini adalah kebenaran kuno dari ajaran batin bahwa manusia, ketika dia belum berevolusi dan sebelum dia terbuka, terikat pada roda takdir dengan sangat erat. Hal ini menciptakan masa depan yang lebih baik baginya, dan dengan demikian ia menjadi bebas dibandingkan dengan keadaan sebelumnya sebagai budak. Ketika dia melakukan hal ini, dia berhenti menciptakan masa depan yang menyakitkan bagi dirinya sendiri dan dengan demikian menjadi bebas. Orang yang tidak memiliki banyak pengalaman hidup atau yang belum menjadi pengamat yang cermat, mungkin menyangkal bahwa ada hal seperti itu, tetapi orang yang telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, di mana dia telah berjuang dan berjuang dengan sia-sia, tahu bahwa ada tujuan yang bekerja di balik peristiwa-peristiwa kehidupan, yang terhadapnya bahkan para raja dan orang-orang yang berkuasa tidak berdaya. Takdir itu bergerak maju seperti raksasa besar dan menghancurkan harapan-harapannya, pujaan hatinya, kehidupannya sendiri, atau semua hal yang kemudian membuat hidupnya menjadi layak untuk dijalani dan meninggalkannya dalam kehampaan. Jika demikian, Anda mungkin bertanya, takdir begitu kejam dan begitu kuat, apa yang dapat dilakukan dengannya dan di mana kehendak bebas masuk ke dalam masalah ini? Sebagai jawabannya, harus diakui bahwa tidak ada gunanya melawan takdir. Sementara hal-hal ini, yang merupakan apa yang kita sebut takdir, tidak dapat dihindari dan oleh karena itu tidak dapat dihindari, tergantung pada diri kita sendiri bagaimana kita menghadapi kesulitan dan bencana ini. Ketika segala sesuatunya berjalan lancar dan hidup adalah putaran yang menyenangkan, tidak ada filosofi atau agama yang tampaknya diperlukan, dan untuk apa kekuatan batin? Apa itu? Kita bisa melakukannya dengan sangat baik tampaknya. Tidak peduli seberapa buruknya takdir yang kita alami, adalah mungkin bagi kita untuk membuat hidup kita menjadi hal yang indah, terinspirasi dan diberi energi oleh kekuatan di dalam diri. Kita dapat bangkit dari abu harapan yang telah mati, untuk membangun kembali kehidupan kita dalam keindahan yang lebih besar, dan lebih selaras dengan cita-cita ilahi. Bab 4, Sebab dan Akibat Takdir. Meskipun sebagian besar diciptakan oleh diri sendiri, sebenarnya adalah tujuan ilahi dari kehidupan. Oleh karena itu, melawannya berarti melawan Tuhan. Takdir, sekali lagi,
bukanlah hukuman, dalam arti balas dendam. Itu adalah penggabungan pengalaman perbaikan tertentu, yang melaluinya jiwa dapat mempelajari pelajaran yang telah gagal dipelajari di masa lalu dan dengan demikian mencapai kebijaksanaan. Jika, di masa lalu, ia telah menciptakan bagi dirinya sendiri serangkaian peristiwa dan pengalaman, yang tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, jelas bahwa kehidupan masa depannya bergantung sepenuhnya pada bagaimana ia menjalani kehidupan saat ini. Akan terlihat bahwa jika manusia dapat mempelajari pelajaran dari kehidupan saat ini, dan hidup sedemikian rupa untuk berhenti menciptakan masalah bagi masa depan, ia mulai mendaki jalan pembebasan, yang merupakan jalan yang harus diikuti oleh semua jiwa-jiwa yang maju, atau, lebih tepatnya, memiliki hak istimewa untuk mengikutinya. Kita telah melihat bahwa manusia tidak dapat menghindari atau melawan takdir dengan sukses. Tetapi ia dapat bebas dari roda takdir dengan menjalani kehidupan yang selaras dengan hukum ilahi. Jika pengalaman hidup dilawan, atau ada upaya untuk menghindari disiplinnya, masalah dan kesulitan akan terulang, menjadi lebih menyakitkan dan mendesak sampai pelajarannya dipelajari dan kehidupan berubah sesuai dengan itu. Oleh karena itu, manusia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memperbaiki kehidupannya saat ini, serta menciptakan masa depan yang jauh lebih baik, hanya dengan menjalani kehidupannya saat ini selaras dengan hukum ilahi. Bertahun-tahun kemudian, dia mungkin akan diperlakukan dengan cara yang sama persis oleh seseorang yang lebih kuat dan lebih beruntung daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka yang berpikir bahwa hidup ini tidak adil, dan yang merengek dan mengeluh tentang cara mereka diperlakukan, hanya menambah masalah mereka sendiri. Sampai manusia menyadari bahwa penyebab dari semua masalahnya ada di dalam dirinya sendiri, ia tidak akan pernah bisa melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan, karena, jelas, satu-satunya hal yang diperlukan adalah perubahan di dalam dirinya. Ketika perubahan ini telah terjadi, ia tidak hanya mulai memperbaiki kehidupannya saat ini, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih adil dan lebih mulia untuk masa depan. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh manusia yang terbatas sama sekali, tetapi dapat dilakukan oleh kuasa yang tak terbatas di dalam dirinya, hanya ketika manusia menyadari kesatuannya dengan yang tak terbatas dan percaya bahwa kuasa yang maha kuasa siap membantu, maka kekuatan spiritual di dalam dirinya menjadi tersedia. Bab 5, Kesuksesan. Yang dimaksud dengan sukses di sini adalah pencapaian sesuatu yang berharga, yang akan membuat dunia menjadi lebih baik dan lebih kaya, dan menambahkan sesuatu untuk kebaikan bersama. Lingkup kehidupan kita mungkin sangat sederhana, tetapi jika kita mengatasi kelemahan kita sendiri, membantu orang lain di sepanjang jalan kehidupan, dan melakukan pekerjaan sehari-hari lebih baik dari yang kita butuhkan, hidup kita tidak bisa lain kecuali sukses. Guru terbesar dari semuanya pernah berkata, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya? Apa untungnya bagi manusia jika ia mendapatkan dengan mengorbankan kebahagiaan, kesehatan, sukacita hidup, kehidupan rumah tangga, dan kemampuan untuk menghargai keindahan alam dan kesenangan sederhana? Orang yang hanyut dalam kehidupan, tidak berusaha untuk naik ke hal-hal yang lebih baik, tidak layak disebut sebagai warga negara. Kesuksesan itu tidak memuaskan untuk waktu yang lama, tetapi sangat berharga dalam hal lain. Jika bukan karena orang-orang sukses seperti ini, maka orang biasa yang berada di dalam kebiasaan akan mengalami kesulitan. Seseorang yang akan sukses dalam pertempuran kehidupan, harus siap untuk diuji dan dicoba dengan segala cara yang memungkinkan. Hal ini berlaku tidak hanya bagi mereka yang berusaha mendaki jalan terjal pencapaian spiritual, tetapi juga bagi mereka yang sukses dalam urusan duniawi. Bagi orang biasa, umumnya ini adalah pertarungan dengan keadaan dan kesulitan hidup yang sangat penting di matanya. Jiwa yang lebih maju tidak terlalu terganggu oleh hal-hal ini, dia naik di atasnya, tetapi dia dicobai dan dicobai pada tingkat yang jauh lebih besar, dan dengan cara yang jauh lebih halus. Ketika dia belajar untuk mengatasi kesulitan hidup yang membingungkan individu biasa, dia akan dicobai dan dicoba dengan cara lain yang lebih halus. Mereka yang bercita-cita untuk membuat hidup mereka benar-benar berharga, yang ingin melayani sesama dengan lebih sempurna,
yang ingin membangun karakter melalui pengalaman dan mengatasi semua kelemahan mereka, baik yang diwariskan maupun yang tidak, harus melihat ke dalam diri mereka sendiri untuk mencari kekuatan dan kebijaksanaan. Ada ribuan orang saat ini yang mencoba, tidak hanya untuk mengubah, dengan penyalahgunaan kuasa rohani mereka, batu menjadi roti, tetapi juga menjadi mobil bermotor, saldo bank yang besar, dan tanah serta rumah. Bab 6. Kesehatan. Cukuplah bagi kita di sini untuk memperhatikan bahwa hari-hari kesehatan yang kasar telah berlalu, dan bahwa manusia menjadi lebih tegang, gugup, dan psikis dalam susunannya. Oleh karena itu, ketika pikiran sadarnya mengalah dan ia menjadi bahagia dengan cara yang dungu, ia berhenti memikirkan hal-hal yang mengganggu ini, dengan hasil bahwa pikiran hewani yang naluriah dapat bekerja tanpa gangguan. Sejumlah besar orang melanggar hampir semua hukum alam tentang kesehatan yang diketahui, dan terkejut bahwa mereka menjadi sakit. Namun, meskipun ketaatan pada hukum alam dan penggunaan metode penyembuhan alami akan membawa kita pada bagian tertentu, kita menemukan bahwa pasti ada penyebab yang lebih dalam daripada yang bersifat fisik. Oleh karena itu, kita harus mencari lebih dalam dan masuk ke dalam pikiran untuk menemukan penyebab sakit. Orang-orang yang selalu memikirkan penyakit, sakit, operasi dan hal-hal yang tidak sehat lainnya, menjadi mangsa dari hal-hal tersebut. Membiarkan pikiran berkutat pada hal-hal yang tidak sehat adalah cara yang pasti menuju penyakit dan ketidakmampuan. Manusia tidak hanya dibuat sakit oleh pikiran dan emosi negatifnya sendiri, ia juga berada di bawah mantra hipnotis dari pikiran ras. Dengan menyadari kebenaran, dan dengan berpikir dan hidup dalam cahaya dan kekuatannya, mantra hipnotis menjadi patah, tidak sepenuhnya, jika tidak, kita tidak akan menjadi tua, tetapi sedemikian rupa sehingga kondisi kesehatan yang jauh lebih baik dapat dinikmati. Keyakinan mereka tentang penyakit dan penyakit sebagai kenyataan, dan dalam keniscayaan, mewarnai semua percakapan mereka, dan, kecuali kita berjaga-jaga, ini secara tidak sadar mempengaruhi kita. Dari sumber yang tak terhitung banyaknya, secara halus disarankan kepada kita bahwa penyakit, infeksi adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, dan kita rentan terhadapnya. Efek dari semua ini, dengan bahasa yang sederhana dan elementer, adalah mengalihkan kekuatan hidup ke saluran yang salah, sehingga menghasilkan penyakit dan ketidaksehatan sebagai ganti kesempurnaan. Memang benar, karena berpikir tentang penyakit dan kesehatan yang buruk, percaya bahwa hal itu tidak dapat dihindari, adalah salah satu dosa terbesar. Bab 7. Rahasia pasokan yang berlimpah. Jadi, jika pikiran dan sikap mental kita adalah tipe yang salah, tidak hanya tindakan kita yang terpengaruh, tetapi juga kita mengerahkan pengaruh diam yang membantu dalam mendorong jenis teman yang tepat, peluang, kesuksesan, dan setiap hal yang baik menjauh dari kita. Dengan pikiran yang benar dan sikap mental yang benar, kita secara alami menarik kepada kita semua kebaikan yang mampu kita lakukan dalam hidup kita saat ini. Tidak ada gunanya merapikan rumah seorang pelacur untuknya, karena dia akan segera membuatnya seperti kandang babi lagi. Tetapi jika Anda bisa mendapatkan cita-cita baru tentang kerapian, kebersihan, ketertiban, dan ketidakbersalahan ke dalam pikirannya, dia tidak akan merasa puas sampai lingkungan terdekatnya sesuai, setidaknya dalam beberapa hal, dengan cita-cita atau citra mentalnya. Dia akan meyakinkan Anda bahwa keadaannya disebabkan oleh nasib buruk, tetapi penyebab sebenarnya dari kegagalannya adalah karakternya, atau, lebih tepatnya, kurangnya karakter. Oleh karena itu, jika kemiskinan dan kekurangan, atau kesulitan keuangan seseorang disebabkan oleh kelemahan karakter yang termanifestasi dalam pekerjaan dan hubungannya dengan orang lain, dalam bentuk ketidakefisienan, pelayanan yang buruk, dan penilaian yang buruk, maka ia sendiri harus berubah, sebelum keadaannya dapat diubah secara permanen menjadi lebih baik. Seluruh alam semesta, yang tentu saja tidak terbatas luasnya, berasal dari pikiran ilahi, dan terkandung di dalam pikiran yang tak terbatas ini, dengan cara yang sama seperti Anda dapat menyimpan gambaran mental dalam pikiran Anda sendiri. Tetapi alam semesta, seperti yang dicitrakan dalam pikiran ilahi, dan sebagaimana adanya dalam kenyataan,
adalah tidak terbatas dan sempurna, ia juga sempurna tanpa batas. Tidak ada kemiskinan atau kekurangan di alam semesta yang sempurna tanpa batas, utuh dan lengkap dalam pikiran ilahi. Cukuplah jika kita katakan di sini bahwa satu-satunya realitas adalah kesempurnaan dan keutuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu tidak mungkin ada kekurangan sama sekali dalam realitas, bahkan itu adalah bayangan atau refleksi dalam kehidupan luar dari keadaan pikiran dan sikap mental mereka. Bab 8, Kekuatan dan Keterbatasan Pikiran Bawah Sadar. Setelah mengatakan ini, kita telah mengatakan hampir semua yang perlu dikatakan tentang alam bawah sadar. Namun ini adalah pikiran yang oleh sebagian orang telah dijadikan Tuhan yang sesungguhnya. Pikiran bawah sadar, jika diarahkan dengan benar, adalah teman yang sangat baik, mengurangi semua pikiran dan tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya menjadi menetap dan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Alasan mengapa latihan membuat sempurna adalah karena pikiran bawah sadar belajar untuk melakukan tugas tersebut, dan dengan demikian, melepaskannya dari tangan kita. Betapa hati-hati, pada awalnya, kita harus melepas kopling 2 kali dan mendapatkan kecepatan mesin yang tepat untuk perubahan, yang tidak berisik. Namun, setelah beberapa saat, seluruh tindakan dilakukan secara tidak sadar. Akan tetapi, pikiran bawah sadar bahkan lebih membantu, karena pikiran bawah sadar melakukan sebagian besar pemikiran kita, dan dapat diajari untuk melakukan lebih banyak lagi. Sebaliknya, pikiran bawah sadar kita melakukan sebagian besar pemikiran kita, dan jika kita memberinya kesempatan, akan melakukannya dengan cara yang sangat akurat, sesuai dengan hukum logika dan tanpa sedikit pun kelelahan. Namun, penting untuk memberikan semua informasi yang tersedia kepada alam bawah sadar, karena ia tidak memiliki inspirasi atau kebijaksanaan super manusia, tetapi bekerja secara logis, sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan kepadanya. Ketika ia datang untuk menulis atau menyiapkan catatan pidato atau khotbahnya, ia akan mendapati semua pekerjaan telah dilakukan untuknya, dan yang harus ia lakukan hanyalah menuliskannya, sepenuhnya tanpa usaha atau kelelahan. Sekali lagi, seorang pebisnis yang telah belajar memanfaatkan pikiran bawah sadarnya dengan cara ini, tidak perlu lagi menyulap atau mengkhawatirkan atau melelahkan dirinya sendiri dengan merencanakan dan menyusun rencana untuk masa depan. Yang perlu ia lakukan hanyalah menyerahkan fakta-fakta kepada pikiran yang lebih besar di bawah, dan semua perencanaan akan dilakukan untuknya, sepenuhnya tanpa usaha, dan jauh lebih efisien daripada jika ia melakukannya melalui pemikiran sadar yang melelahkan. Biarkan dia meringkas seluruh masalah, mengatur semua fakta dan informasi yang tersedia, dan memberikan semuanya ke pikiran bawah sadarnya. Jika hasil yang sukses berada dalam jangkauan kemungkinan, jawaban atau ide akan muncul. Saya sangat yakin bahwa tidak ada penulis, politisi atau pebisnis hebat yang tidak menggunakan pikiran bawah sadarnya dengan cara ini. Bab 9, Penggunaan Pikiran Spiritual atau Pikiran Super Sadar. Penggunaan pikiran spiritual atau pikiran super sadar kita telah melihat bahwa pikiran bawah sadar, betapapun hebatnya, hanya bersifat naluriah, tidak memiliki inspirasi dan apa yang kita sebut sebagai keaslian. Ring penggunaan pikiran spiritual atau pikiran super sadar kita telah melihat bahwa pikiran bawah sadar, betapapun hebatnya, hanya bersifat naluriah, tidak memiliki inspirasi dan apa yang kita sebut sebagai keaslian. Pikiran yang lebih tinggi ini juga dapat disebut sebagai pikiran penerangan, karena mereka yang dapat memasukinya akan diterangi, mampu mengetahui kebenaran dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan bukan sebagaimana yang tampak secara salah oleh indera. Pikiran yang lebih tinggi ini juga dapat disebut sebagai pikiran penerangan, karena mereka yang dapat memasukinya akan diterangi, mampu mengetahui kebenaran dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan bukan sebagaimana yang tampak secara salah oleh indera. Jika seseorang ingin naik di atas tingkat biasa-biasa saja, itu harus melalui inspirasi langsung dari alam yang lebih tinggi, melalui pikiran super sadarnya. Jika seseorang ingin naik di atas tingkat biasa-biasa saja, itu harus melalui inspirasi langsung dari alam yang lebih tinggi, melalui pikiran super sadarnya. Seseorang yang selaras dengan benar, menjadi,
melalui pikiran super sadar, penerima pengetahuan yang di atas manusia, dan kebijaksanaan yang ilahi. Seseorang yang selaras dengan benar, menjadi, melalui pikiran super sadar, penerima pengetahuan yang di atas manusia, dan kebijaksanaan yang ilahi. Seseorang yang menyadari bahwa ia diterangi oleh roh ilahi di dalam dirinya, dan bahwa ini saja yang dapat membawanya ke dalam pengetahuan sejati, telah maju dengan baik di jalan yang mengarah pada realisasi. Bab 10, membangun karakter dan mengatasi kebiasaan. Hal ini sangat benar, oleh karena itu tujuan dari semua agama, bukan keberagamaan, pelatihan dan pengembangan mental haruslah membangun karakter. Mereka yang berpikir bahwa mereka dapat gagal dalam menjalani hidup, menghindari, sejauh mungkin, disiplinnya, tidak berusaha untuk meningkatkan karakter mereka, dan dengan percaya pada keyakinan tertentu dapat secara ajaib menjadi sempurna, hanya dengan mati, menipu diri mereka sendiri. Namun, sebelum memikirkan hal-hal mulia seperti memasuki jalan pencapaian, dan menjadi berubah, dan menjadi model menurut citra ilahi, kebanyakan orang mungkin ingin mengetahui bagaimana mengatasi kebiasaan buruk dan kelemahan karakter yang membuatnya terpuruk dalam hidup, dan, mungkin, merusak kesehatannya. Namun, untuk menemukan jalan keluar dari kebiasaan jahat dan kelemahan karakter, kita harus masuk lebih dalam dari perbuatan nyata, karena tindakan adalah efek dari penyebab yang tersembunyi. Memang benar bahwa kita memiliki keinginan dan dorongan primitif, tetapi ini dapat diubah menjadi tindakan mulia dan pencapaian yang tinggi hanya dengan mengarahkan pikiran dan perhatian pada hal-hal yang lebih tinggi dan lebih baik. Cara untuk melepaskan diri bukanlah dengan melawan kebiasaan yang jahat atau salah, apapun karakternya, tetapi dengan berkonsentrasi membangun kebiasaan baik yang akan menginjak-injak kebiasaan buruk, atau dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lebih tinggi dan lebih baik. Apapun yang kita fokuskan perhatian kita, atau apapun yang kita idealkan, pikiran bawah sadar kita akan berusaha untuk mengaktualisasikannya dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Dengan melawan suatu kebiasaan, kita mengarahkan perhatian bawah sadar pada kebiasaan tersebut, dan ini berakibat fatal. Namun, jika kita mengalihkan seluruh perhatian kita pada sesuatu yang sama sekali berbeda dan yang lebih tinggi dan lebih baik, semua kekuatan alam bawah sadar diarahkan pada produksi, dalam kehidupan dan tubuh, dari objek perhatian yang baru. Kehendak harus digunakan bukan untuk melawan kebiasaan, tetapi untuk meningkatkan dan mengarahkan perhatian pada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih baik. Perhatian pikiran bawah sadar dialihkan dari kebiasaan buruk, dan semua kekuatannya diarahkan pada penciptaan kebiasaan baru yang lebih baik. Kita dapat, dengan mengendalikan pikiran dan imajinasi kita dan dengan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang lebih baik, memfokuskan semua kekuatan alam bawah sadar untuk membangun kebiasaan yang baik. Bab 11, Kebahagiaan dan Sukacita. Jiwa yang maju menginginkan kebahagiaan. Seperti halnya orang duniawi yang mencari kesenangan, perbedaan di antara keduanya hanyalah bahwa yang pertama, melalui pengetahuan dan pengalaman, tidak mencari kebahagiaan, karena mengetahui bahwa kebahagiaan tidak akan pernah dapat ditemukan dengan mencari secara langsung, tetapi menemukannya melalui pelayanan dan cinta kasih kepada orang lain, dan dalam kemenangan atas diri sendiri. Sementara yang terakhir mencari kebahagiaan, seperti orang yang berkehendak, dalam setiap bentuk kesenangan, dan tidak menemukannya. Keinginan untuk kebahagiaan ini baik, karena keinginan ini menuntun kita melalui pengalaman yang tak terhitung banyaknya, sehingga jiwa dapat menyadari, melalui pengalaman praktis, kekosongan dari semua pencarian diri sendiri, dan dengan demikian mempelajari kebijaksanaan. Meskipun pekerjaan yang dilakukan dengan baik, membawa rasa kepuasan yang tenang, dan kesuksesan dalam karir seseorang juga dapat menjadi sumber kepuasan untuk waktu yang singkat, namun ini pun tidak dapat memuaskan kerinduan jiwa yang mendalam. Bukan jika kita mencari kebahagiaan dalam pelayanan, dan melayani untuk menjadi bahagia, tetapi jika kita melayani orang lain demi melayani, kita menemukan satu-satunya kebahagiaan yang akan bertahan dan memuaskan. Sebaliknya, Anda hanya perlu melakukan tindakan yang baik dan tanpa pamrih dan mengalami pancaran kebahagiaan yang dibawanya.
untuk menyadari bahwa Anda berurusan dengan hukum kehidupan yang pasti dan tidak dapat diubah seperti hukum gravitasi. Harus ada tujuan dalam hidup, dan ini harus memiliki tujuan untuk memperbaiki kehidupan orang lain, baik sedikit atau banyak. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita sehari-hari, bukan sebagai tugas yang harus diselesaikan, untuk memberi kita nafkah, atau karena kita diharapkan untuk bekerja, tetapi sebagai persembahan kasih kepada kehidupan dan dunia, agar selaras dengan hukum pelayanan yang agung. Oleh karena itu, jika motif Anda benar, Anda dapat terlibat dalam pekerjaan yang paling rendah hati dan, tampaknya, paling tidak berguna, namun tetap berbahagia karena Anda memenuhi hukum pelayanan. Tetapi ada suatu keadaan yang jauh lebih tinggi dari kebahagiaan, dan ini adalah sukacita. Kebahagiaan datang melalui pelayanan dan kemenangan, tetapi sukacita hanya datang kepada orang yang menyadari kesatuannya dengan sumber ilahi. Ia tidak hanya menyadari bahwa realitasnya adalah sukacita, dan alam semesta dipenuhi, bukan dengan erangan atau desahan, tetapi dengan tawa yang manis dan tenang dari jiwa-jiwa yang terbebaskan. Bab 12, Penggunaan dan Penyalahgunaan Kekuatan Mental dan Spiritual. Namun, seseorang yang telah belajar bagaimana menggunakan kekuatan batin ini, harus sangat berhati-hati untuk menggunakannya dengan benar, atau dia akan menemukan bahwa kekuatan pikiran dan roh yang tak terlihat jauh lebih kuat dan merusak daripada dinamit. Hal ini tidak berarti bahwa ia dapat meledakkan dirinya sendiri dengan demikian, tetapi ini berarti bahwa ia dapat melukai dirinya sendiri, tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi selama berabad-abad yang akan datang, dan, sebagai tambahan, secara serius menghambat evolusi spiritualnya. Hal ini tidak pernah ada gunanya, meskipun mungkin terlihat bermanfaat untuk sementara waktu, dan oleh karena itu penggunaannya harus ditinggalkan. Maka terlihat bahwa penggunaan pikiran untuk mempengaruhi orang lain jelas berbahaya jika digunakan secara egois, dan tidak ada gunanya jika digunakan secara tidak egois. Kita tidak memiliki hak untuk berusaha mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan batin kita, meskipun tujuan kita adalah untuk kebaikan mereka. Namun, ada cara yang jauh lebih halus untuk menyalahgunakan kekuatan mental dan spiritual daripada dengan paksaan, dominasi pikiran dan heterosugesti. Dengan metode ini, orang lain tidak dipengaruhi atau didominasi, tetapi kekuatan alam yang lebih halus dipaksa oleh kehendak manusia. Bab 13, Mengatasi Keterbatasan dan Membangkitkan Kekuatan Batin. Sebagai contoh, jika kesehatan yang buruk adalah keterbatasan kita, maka, untuk menjadi bebas, kita harus hidup dalam kesadaran akan keutuhan Tuhan dan ide ilahinya. Jika keterbatasan kita adalah keterbatasan waktu, maka kita harus hidup dalam kesadaran akan sifat zat yang tak terbatas, dan tak terbatas yang darinya, Sang Pencipta mewujudkan segala sesuatu. Jika keterbatasan kita adalah ketidakharmonisan dan ketidakbahagiaan, maka kita harus selaras dengan keharmonisan ilahi sedemikian rupa dan sedemikian rupa sehingga menyebabkannya tercermin dalam kehidupan lahiriah. Tidak peduli apapun keterbatasan kita, kita dapat menemukan pembebasan dan pembebasan dengan melihat ke sumber ilahi kita, menyadari bahwa dalam realitas sempurna semua keinginan kita terpenuhi, dan kemudian hidup dalam kesadaran akan kebenaran ini. Jika hal ini ditekuni, kesadaran akan kesehatan dan keutuhan akan menjadi kondisi mental yang permanen, dengan hasil bahwa kesehatan akan termanifestasi dalam kehidupan. Seseorang yang hidup dalam suasana mental keutuhan ilahi, kesehatan dan keharmonisan, secara tidak sadar mengarahkan semua kekuatan batin ke dalam saluran-saluran kesehatan. Di sisi lain, seseorang yang hidup dalam suasana mental yang tidak sehat, seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sakit dan tidak sehat, secara tidak sadar mengarahkan semua kegiatan bawah sadarnya sedemikian rupa untuk menghasilkan penyakit dan penyakit. Sekali lagi, sehubungan dengan kekurangan sarana, keadaan ini juga dapat diatasi secara spiritual, hanya dengan hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi akan kelimpahan dan kecukupan. Di sisi lain, orang yang hidup dalam suasana mental keterbatasan dan kekurangan, secara tidak sadar mengarahkan semua tindakannya ke arah produksi dalam hidupnya untuk mendapatkan uang dan sarana yang terbatas. Ketika kita menyadari kebenaran,
hidup dalam kesadaran akan hal itu, dan menjadi taat pada hukum-hukum kehidupan dan keberadaan, kehidupan menjadi semakin bebas. Hal ini juga berarti bahwa kita harus mampu mengatasi semua kesulitan dan cobaan hidup, menjadi seorang pemenang dalam perselisihan, dan dengan demikian membangun karakter. Hal ini tidak mudah, tetapi mungkin dilakukan, dan kekuatan untuk mengendalikan pikiran seseorang akan meningkat jika ia terus-menerus melakukannya, seiring dengan berlalunya waktu. Sekian dan terima kasih.